Halo Gigiters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini dia tips-tips dan juga settingan terbaik di One UI 6.1 buat maksimalin Samsung S24 FE. Ya, kita semua sepakat ya kalau One UI-nya Samsung itu bisa dibilang salah satu skin Android terbaik yang pernah ada. Visualnya cakep, sistemnya enteng, dan yang paling penting nggak ada iklan. Tapi tentu aja nggak semua One UI antara HP Samsung itu sama ya, meskipun kalau ngelihat versi angkanya itu plug ke TikTok sama. Ya sebagai contoh, One UI 6.1 terbaru di Samsung A55 itu tentu nggak 100% sama kayak di S24 FE karena ya kelasnya jelas beda. Nah, makin tinggi kelasnya, biasanya Samsung ini udah nggak perlu mikir panjang buat ngasih fitur-fitur ekstra di One UI-nya. Ketimbang harus maksain One UI untuk semua HP Samsung, tapi jadinya malah nggak maksimal ya, karena mesinnya nggak capable. Terutama untuk Samsung-Samsung yang kelas di bawahnya. Jadi ya menurut saya sih, buat yang bilang One UI itu bagus di semua HP Samsung, itu kedengarannya agak overrated ya. Karena yang bagus, yang nyaman, dan yang paket komplit, itu jelas cuma ditemuin di kelas-kelas Samsung yang lebih tinggi. Atau ya udah ke arah flagship lah. Jadi tips-tips atau settingan apa aja nih yang perlu disesuaikan supaya penggunaannya lebih maksimal? Yuk kita bahas. Ya, tiap kali nyobain HP baru, software baru, bagian pertama yang biasanya saya kulik itu ya kustomisasi tampilannya. Nah, buat yang udah bosan sama wallpaper yang gitu-gitu aja, di Samsung S24 FE ini udah bisa generate wallpaper pakai AI. Caranya juga gampang banget ya, dari home screen tinggal tekan tahan aja, terus wallpaper dan gaya dipilih, terus ubah wallpaper dan pilih yang buat dengan AI. Nah, di sini pilih aja yang generatif ya. Nanti ada beberapa template generatif AI untuk wallpaper yang bisa Anda pilih di sini. Ya, contohnya di sini saya pilih yang tema malam. Di sini udah ada beberapa keyword ya yang nandain objek-objek di dalam wallpaper ini. Nah, misalkan saya pengen ganti objeknya dari pegunungan ke pantai, ya udah tinggal dipilih aja dan klik buat. Kalau udah nanti wallpapernya akan di-generate pakai AI dan itu hasil tuh bagus banget. Tapi yang gak kurang di sini, ini pilihannya cuma terbatas dari keyword-keyword yang udah disediain ya. Artinya kita nggak bisa prompt AI-nya pakai teks. Lanjut, untuk tampilan lock screen-nya juga bisa kita custom nih, supaya tampilannya jadi lebih proper. Ini tinggal tekan tahan aja dari mode lock screen, terus di bawah jam, ini kita bisa nambahin widget ya, maksimal ada 3 widget. Biasanya saya pilih widget kalender, terus cuaca, dan juga info UV. Terus kalau pengen ngeganti style dan font jamnya juga udah bisa ya. Mau diubah ukurannya juga bisa. Ini tinggal di custom aja sesuai selera. Tapi kalau bosan sama pilihan yang ada, sebenarnya kita bisa install plugin Lockstar ya yang ada di Goodlock yang bisa kita download dari Galaxy Store. Itu tuh pilihan jamnya tuh banyak banget. Mulai dari jam digital, jam analog, sampai jam yang bisa kita custom sendiri. Nah, biar wallpaper di lock screen-nya juga kelihatan lebih cakep, di sini kita juga bisa nambahin semacam bingkai ya. Itu caranya gampang banget, tinggal kita pilih aja gambar atau foto yang mau kita jadiin wallpaper lock screen, terus kita klik atur sebagai wallpaper. Habis itu pilih yang layar kunci, dan nanti di bagian bawah sini tuh ada opsi bingkai. Ini bisa kita pilih ya beberapa template yang udah disediain. Dan kalau foto atau wallpaper kita itu ada efek bokehnya, kita bisa geser supaya dia tuh kelihatan kayak 3D alias kayak keluar dari bingkainya. Nah, biar ngeblend sama tema smartphone-nya, kita juga bisa atur warnanya ya. Jadi ini supaya lebih enak aja sih dilihatnya. Ya, kelar modif tampilan, sekarang kita bikin aktivitas multitasking di S24 FE ini jadi lebih enak lagi. Masuk aja ke pengaturan, terus buka fitur lanjutan, dan buka menu lab di sini. Terus buka 2 menu terbawah sini ya, ini aktifin semua. Nah, kalau pengen split screen atau ngebuka 2 aplikasi dalam satu layar, sekarang jadi gampang banget ya. Cukup tarik pakai 2 jari dari bawah ke atas. Dan kita bisa pilih ya aplikasi mana yang mau kita buka dalam format split screen. Terus kalau pengen mode floating atau mode melayang, itu tinggal tarik aja ya dari sudut kanan atas ke bagian bawah. Nah, itu aplikasinya bakal langsung menciut. Dan bisa kita atur gede kecil ukuran windownya sampai posisinya. Bahkan kita juga bisa ngebuka lebih dari 5 aplikasi dalam satu layar gitu ya. Jarang-jarang ada mode floating yang sekompleks ini di HP Android loh. Paling ya maksimal 3 lah. Ini 5 bahkan lebih pun masih bisa. Cuma ya buat saya pribadi buat apa juga.
Karena ya ini nggak bakal proporsional di layar sekecil smartphone. Oh ya, kalau pengen ngambil gambar dari browser, sekarang nggak perlu download dulu ya di S24FE ini. Tinggal drag and drop aja. Jadi kalau kita pengen ngambil gambar dari Google misalnya ya, terus kita pengen pindahin ke aplikasi, ya udah tinggal geret aja ke aplikasi yang kita inginkan. Bisa lewat Samsung Notes, Office, bahkan di aplikasi chatting macam WhatsApp, ini juga udah bisa. Dan buat yang sering dengerin podcast atau musik dari YouTube, tapi nggak langganan YouTube Premium, di sini juga masih bisa ya. Dan nggak perlu install aplikasi tambahan lagi, karena emang udah ada bawaannya. Nah, aplikasi bawaan yang saya maksud di sini adalah Samsung Browser atau Samsung Internet. Jadi pertama kita buka browsernya, terus kita klik garis 3 di bagian bawah ini dan masuk aja ke pengaturan. Nah, ini scroll aja ke bawah sampai kita nemu menu fitur bermanfaat. Di bagian pemutaran latar belakang, ini tinggal diaktifin aja. Nah, lanjut, sekarang kita buka YouTube-nya dari browser ini. Dan pilih video yang pengen kita dengerin audionya aja gitu ya, misalkan podcast atau musik. Ya udah, abis di play, kita masuk aja ke home screen ya, alias kita tekan tombol home di sini dan audionya ini masih nyala. Nah, enaknya pakai Samsung S24 FE yang udah full toppingan AI, sekarang ngedit foto itu udah nggak perlu install aplikasi tambahan lagi sih. Karena ya modal ngedit dari galeri bawaannya itu juga udah OP banget. Jadi kita bisa ngedit foto ini tuh bisa sebebas-bebasnya lah lewat bantuan AI. Kayak misalnya pengen ngapus objek gak penting ya, ya udah tinggal pilih aja objeknya, terus tap tanda penghapus dan klik buat. Nah, area bekas hapusan objek tadi bisa langsung ditambal sama AI supaya hasil editannya tuh jadi lebih smooth. Terus kita juga bisa nge-resize, nge-expand, dan geser-geser objek yang ada di foto dengan sangat leluasa. Tinggal drag and drop aja. Tapi yang paling mind-blowing dari fitur editing di galeri ini ya tentu aja fitur sketch to image-nya ya. Nah, ini masih di menu editing AI, tap aja gambar kuas di kiri ini. Nah, cobain deh gambar objek apapun yang pengen ditambahin ke foto. Misalnya saya pengen gambar pesawat di sela-sela gedung kayak gini. Gak usah cakep-cakep sih, yang penting menyerupain aja. Terus klik buat di sini. Tungguin beberapa detik, nanti gambar sketsa tadi tuh bakal auto jadi foto asli dan hasilnya bener-bener ngeblend sama fotonya. Dan nanti sama AI-nya bakal dikasih sekitar 3-4 lah hasil editing yang bisa kita pilih. Terus kalau filenya video, bisa diapain aja nih sama AI-nya. Ternyata AI-nya di sini juga gak kalah sakti ya. Ya gimana gak sakti? Bayangin aja video yang tadinya tuh saya rekam pakai mode normal atau auto, itu bisa disulap jadi video slow motion gitu. Dan caranya gampang banget ya, tinggal pilih videonya, terus kita play juga ya, atur bagian scene mana yang kira-kira pengen dibikin efek slow-mo. Kalau udah ketemu, ya udah tinggal kita tekan tahan di bagian layar, dan nanti bakal muncul semacam preview video slow-mo ya. Kalau dirasa udah cukup, ya udah lepas aja tangannya, dan nanti hasil efek slow motionnya itu bakal langsung kesimpan di galeri. Ya, untuk tips and trick Galaxy AI yang lain sebenarnya masih sama ya dengan Samsung S24 series lainnya. Kayak misalnya fitur circle to search ya, ini juga ada buat nyari info apapun dengan cara ngelingkarin objek di layar. Fitur ngeringkas dan terjemahin yang ada di browser juga bisa dipakai nih buat file-file PDF. Ya, ini mirip-mirip fungsinya sih, dan ini juga bisa jalan kalau PDF-nya kita buka di Samsung Notes. Chatting dengan banyak tipe orang juga bisa dibantu nih sama AI buat nyesuaiin gaya teks dan ejaannya. Yang tentunya beda style chatnya antara sama teman dekat yang lebih nyantai dengan bos di kantor yang lebih formal. Di email sih asli kepake banget sih fitur ini. Daripada bingung kan milih kata-kata formal dan yang nyantai atau takut kebolak-balik, tinggal tap aja AI-nya. Nanti kalimat yang udah ditulis bakal auto dirapiin. Lewat WhatsApp, AI-nya juga bisa bantu nih nerjemahin chat yang pakai bahasa asing. Nanti bakal ada semacam pop-up melayang ya di kolom chat. Ini tinggal atur aja opsi bahasanya di sini. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke bagian kamera. Nah, di kamera ini setting apa aja yang perlu disesuaikan? Karena sebagian besar saya pakai HP ini untuk kerjaan kantor, ya udah pasti fungsi scanning dokumen tuh kepake banget lah, ketimbang harus install aplikasi tambahan yang malah banyak iklannya. Nah
Nah, ini masuk aja ke pengaturan kamera ya, dan di bagian atas ini, di bagian pindai dokumen dan teks, ini diaktifin semua. Termasuk di bagian dalamnya yang pindah otomatis dan hapus objek yang tidak diinginkan. Jadi fungsi scanning ini kita nggak perlu pencet tombol shutter dari kamera, cukup arahin aja kamera ke dokumen, dan kalau dirasa si kamera udah kenalin, kita tap icon teks yang ada di bawah. Terus kita klik pindai. Dan nggak pakai waktu lama, nanti hasil scanningnya bakal langsung simpan di galeri. Terus buat yang sering pakai kamera buat ngabadiin hewan-hewan peliharaan ya, kayak kucing, anjing, yang mana gerakannya tuh lumayan aktif ya, mending aktifin aja fitur pelacak otomatis di kameranya. Yang sayangnya untuk bawaan ternyata dia nggak aktif secara otomatis. Jadi perlu kita aktifin manual. Kita masuk aja ke pengaturan kamera tadi, terus scroll ke bawah, dan di bagian melacak fokus otomatis, ini dinyalain aja. Nah, enaknya pakai S24 FE ini tuh memang fitur-fitur kamera videonya tuh bener-bener OP banget lah. Waktu video review kemarin juga udah saya bahas ya, yang mana bisa 8K 30 fps dan 4K 60 fps depan belakang. Tapi saya lagi nggak ngomongin itu. Saya lagi ngomongin salah satu fitur yang sebaiknya Anda aktifin ketika ngadepin backlight yang lumayan ekstrim tapi harus rekam video. Nah, ini kita masuk aja ke pengaturan kamera ya, scroll ke bawah sampai menemu opsi video lanjutan. Nah, ini aktifin aja video HDR10 Plus di sini. Yang mana ketika kita aktifin, nanti videonya tuh bakal direkam dengan kontras dan warna yang lebih gonjreng. Jadi ya backlight tadi tuh bisa lumayan diminimalisir dan hasilnya itu tuh tetap paripurna. Nah, buat Anda yang kurang puas dengan kualitas mic internal pas lagi dipakai buat ngerekam video, di sini ada opsi sih buat milih mau pakai mic eksternal atau enggak. Jadi kita masuk aja ke tab lainnya, terus pilih yang Video Pro. Nah, di bagian mic ini kita bisa ganti ternyata. Jadi kalau Anda punya mic eksternal yang basisnya USB atau Bluetooth, ya udah tinggal pasang aja dan bisa dipilih manual di sini. Kalau kata teman saya sih pakai HP Samsung rasanya masih kurang afdol ya. Kalau kita nggak cobain fitur-fitur ala custom ROM yang ada di Goodlock. Ya sebenarnya nggak semua plugin sih saya cobain di Samsung S24 FE ini. Paling ya beberapa yang mana itu cukup esensial. Jadi selain Lockstar buat custom tampilan jam di lock screen, saya juga install Navstar nih buat modif tombol navigasinya. Terus di Home App, saya juga ganti tampilan desain apps-nya jadi model stuck ala-ala iOS kayak gini. Cakep sih ini ngeliatnya. Terus kalau pengen bikin vibes notifikasinya jadi lebih rame, kita juga bisa custom nih pakai Edge Lighting di Goodlock. Ikonnya bisa kita pilih dari galeri atau dari sistem bawaannya juga. Dan cobain juga deh install Registar di sini, yang mana kita bisa tap-tap di belakang buat screenshot dan fungsi lainnya. Ya di sini kita bisa langsung custom, kita mau pakai double tap, triple tap ya, yang mana kita juga bisa buka aplikasi secara instan. Ya sebenarnya selain visual cakep, sistem enteng dan gak ada iklan, yang saya suka dari One UI Samsung itu di fitur keamanannya sih, yang kelihatan lebih diperhatiin. Nah buat Anda yang sering ngalamin ya kejadian dikirimin file undangan dalam bentuk APK di WhatsApp ya. Ini sekarang bisa kita minimalisir lewat fitur keamanan di HP ini. Jadi kita masuk aja ke menu keamanan dan privacy di pengaturan, terus kita scroll ke bawah dan nyalain yang pemblokir otomatis. Nah, kalau fitur ini nyala, nanti semua aplikasi yang diinstal di HP itu hanya bisa lewat Google Play Store. Jadi nggak bisa install APK manual lagi. Karena ya kejadian banget ya, kalau dikirimin lewat WhatsApp terus dikirimin file APK, nggak sengaja ngeklik aja, itu bisa langsung keinstall dan data-data pribadi kita tuh bisa langsung dicuri dari jarak jauh. Itu bahaya banget, jadi mending kita mitigasi lewat opsi yang satu ini. Terus biar data-data pribadi di sini lebih secure, saran saya sih udah mulai disortir ya file-file tadi buat disimpan atau dipindah ke folder amannya Samsung. Menurut saya sih ini fitur yang cukup underrated ya di One UI Samsung. Dan kepake juga nih buat mitigasi amit-amit smartphone kita kehack dari jarak jauh. Buka aja folder aman dari daftar aplikasi, nanti bakal diminta setup biometrik dan lain-lain buat akses masuknya. Nah, file-file yang udah kesimpan di sini tuh bakal bener-bener terpisah ya dari sistem utama. Jadi kalaupun dihack dari jarak jauh, yang ada di folder aman ini nggak akan bisa dicawe-cawe. Untuk settingan baterai supaya lebih awet, sebenarnya saya nggak ada settingan yang muluk-muluk juga sih. Karena ya baterai habis itu wajar-wajar aja kan. Toh dipakai juga smartphone-nya. Kalau nggak pengen habis ya disimpan aja di lemari gitu. Paling ya settingan yang mana buat
meminimalisir lah konsumsi daya supaya nggak bocor halus. Kayak misalnya kalau nggak dipakai main game nih dan kita pakai buat kerjaan-kerjaan yang ringan, ya udah atur aja profil performanya ke opsi yang ringan. Nah, ini bisa kita masuk ke pengaturan perawatan perangkat dan masuk aja ke menu performa. Kalau buat kerjaan enteng kayak misalnya scroll Instagram, main TikTok, atau dipakai buat streaming doang seharian, performanya sih masih terbilang sat-sat ya, bukan yang jadi lelet juga gitu. Ibaratnya mesin mobil nih, yang tadinya di boost buat dipakai ngebut, nah ini jadi mode eco yang lebih irit. Ya sebenarnya kalau pengen baterai lebih awet, kita bisa jagain sih untuk siklus charging baterainya. Ini masuk aja ke pengaturan baterai dan aktifin perlindungan baterai di sini. Kalau di HP-HP lain kan biasanya ada opsi batasan charging itu di 80-85% ya. Dan di sini juga ada, tapi saya sih nggak akan milih yang satu ini karena memang bagus untuk siklus charging baterainya, tapi kita jadi nggak bisa pakai kapasitas maksimal dari baterai itu sendiri. Ya kita nggak bisa dapetin 100% gitu. Yang artinya malah jadinya bolak-balik ngecas kan, karena ya udah sering lowbat itu dalam satu hari. Ya dengan cara ini kita masih bisa pakai kapasitas maksimal baterainya, dan baterainya juga nggak kesisa karena di charging 100% terus-terusan. Misalnya saya ngecas sambil tinggal tidur, pas baterainya udah full 100%, dia bakal otomatis cut off chargingnya. Dan mulai ngisi kembali jelang jam-jam kita bangun tidur. Yang mana pola ini tuh bakal dipelajarin sama sistemnya secara otomatis. Oke, itu dia settingan-settingan yang perlu disesuaikan buat maksimalin Samsung S24 FE. Nah, kalau menurut Anda ada settingan-settingan terbaik ya yang belum sempat saya bahas juga di video ini, boleh sharing aja di kolom komentar. Biar yang lainnya juga bisa baca. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.